Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. SMK Jateng. Salam juara. Tepuk tangan. Terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di sini kita bertemu di acara diseminasi budaya positif dari kami CGP Angkatan 10 untuk Bapak Ibu di komunitas belajar Sinaba ini. Dan perkenalkan dulu, saya Kukuh Satria Utomo, CGP Angkatan 10. Di samping saya ada Bapak Habib, CGP Angkatan 10 juga, dan juga yang terakhir ada Bu Ma'rufiana. Di sini kami akan membahas tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, untuk itu langsung saja. Nah, ini perkenalkan saya ada di sini, saya yang ini, yang paling ganteng sendiri. Terus ada Bu Ana dan ini Pak Habib. Nah, yuk kita sebelum memulai, saya minta Anda menghadap ke rekan di depan Anda. Nah, terus selama 30 detik saya minta Anda tersenyum dengan semanis-manisnya. Nanti saya detiknya ya. Gampang kalau tersenyum itu tatap-tatapan mata. Ya. Tatap mata teman di depan Anda. Pasang senyum paling bahagia. Pasang senyum paling manis dari Anda. Ya, dan rasakan bagaimana senyum itu masuk ke dalam diri Anda. Yuk kita senyum sama 30 detik. 1, 2, 3. Udah 1 menit, Pak. Udah 1 menit. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan itu tadi tanpa disadari itu tadinya yang pertamanya fokus pada laptop, fokus pada handphone, itu nanti bisa menarik perhatian menuju ke acara ini. Ya. Nah, itu juga menambah biar yang fokus. bisa diterapkan di pembelajaran. Luar biasa. Yuk kita langsung. Ya, sebelum memulai kita buat dulu kesepakatan di kegiatan pada pagi hari ini. Yang satu, kita wajib untuk menghargai siapapun. Sepakat ya? Sepakat. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Sepakat? Sepakat. Ada yang mau ditambahkan? Boleh sambil makan atau sambil minum, boleh enggak? Boleh. Ya. Mengungkapkan pendapat, boleh enggak? Boleh. Ya. Ya, nanti kita tulis ya, kita sepakati bersama-sama. Klik. Ya, dari sini berarti ya. Ya udah. Ada itu aja ya. Baik, selanjutnya langsung saja ke materi nggih Bapak Ibu nggih. Budaya positif di penerapan budaya positif. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, kita bedah dulu apa sih budaya positif itu. Kira-kira ada yang tahu belum? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Guru yang baik, sudah ada penjelasan nggih Bapak Ibu nggih. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Jadi budaya positif itu ya kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita terapkan, di mana tujuan itu mewujudkan sekolah itu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Dan budaya positif itu sendiri ada terbagi menjadi 1, 2, 3, 6 wujud. 6 wujud yang bisa kita terapkan dalam menjalankan atau menerapkan budaya positif. Kita langsung yang ke pertama. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini tertera bahwa disiplin positif mengajarkan anak disiplin. Jelas.
banyak orang yang berpendapat bahwa pangkal kesuksesan adalah disiplin. Setuju nggih? Setuju. Disiplin adalah disiplin itu harus mulai dari diri sendiri. Walaupun awalnya disiplin itu dari luar, paksaan, terpaksa. Tapi dari terpaksa itu menjadi terbiasa. Nah, terbiasa ini kan berarti muncul dari diri sendiri. Nah, ketika anak menerapkan disiplin ini, diharapkan nanti di akhirnya itu berasal dari diri sendiri. Oh, mereka sadar, saya harus gini untuk bisa mencapai titik ini. Nah, itu yang diharapkan kita terapkan salah satu perwujudan dari budaya positif berupa disiplin positif. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, sebenarnya ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri. Nah, ketika anak itu menerapkan disiplin, ya, dia bisa mengontrol diri, dia bisa memanajemen diri. Ketika saya harus mencapai target ini, saya harus disiplin, saya harus seperti ini. Ketika saya nggak mau seperti ini, berarti saya tidak boleh melakukan ini. Nah, berarti kan itu disiplin itu muncul dari diri. Mereka bisa mengkontrol diri mereka sendiri. Mohon maaf. Oh, benar. Ya. Terus disiplin positif ini ya sangat erat, sangat kuat sebagai pondasi dalam kita, Bapak Ibu guru ya di forum Sinaba ini untuk mewujudkan siswa-siswa kita yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dasarnya adalah disiplin, jelas. Seperti kita ketahui, profil pelajar Pancasila terdiri dari 6. Yang pertama beriman, pertama pada Tuhan yang Maha Esa 1, kedua mandiri, mewujudkan siswa yang mandiri, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Semua ini ya bisa kita wujudkan, salah satunya landasannya adalah dengan penerapan disiplin. Seperti itu. Nah, selanjutnya budaya positif yang kedua, setelah tadi yang pertama disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi, namanya aja motivasi ya. Motivasi perilaku manusia ada 3. Gitu Bapak Ibu ya. Ketika kita melakukan sesuatu, Bapak Ibu guru melakukan sesuatu, siswa melakukan sesuatu, itu motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 1 itu, oh saya kalau nggak mau pakai rompi berarti jangan sampai melakukan pelanggaran. Oh saya kalau nggak mau push up, nggak mau bersihin WC, berarti saya nggak boleh terlambat. Misalnya seperti itu. Itu kasus motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, 1 itu dia menghindari hukuman atau konsekuensi. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, misalnya anak, wah saya pengen dapat piala berarti saya harus ini. Nah, berarti motivasinya adalah dia pengen mendapatkan penghargaan. Dia pengen mendapatkan imbalan. Dia pengen mendapat hadiah. Itu motivasi yang kedua. Ada suatu dorongan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini kasusnya seperti ini. Bapak Ibu ketika pengen dapat sertifikat ya, bahwa jenengan itu percaya, Bapak Ibu percaya bahwa sertifikat ini bisa untuk apa? Ngisi PMM. Itu adalah kepercayaan yang jenengan yakini, nilai-nilai yang jenengan percayai. Berarti untuk mendapatkan sertifikat saya harus mengikuti pelatihan ini, mengikuti seminar ini. Berarti dari situ motivasinya adalah untuk menginginkan menghargai diri dengan nilai yang dipercaya. Nilai yang dipercaya itu tadi, ketika Anda mendapat sertifikat, Anda bisa mengisi PMM. Itu adalah nilai yang dipercaya. Ya, jadi dari sini ada 2 budaya positif yang bisa saya sampaikan. 1 tadi adalah disiplin positif, dan yang kedua adalah motivasi. Motivasi ada 3, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan yang ketiga meyakini atau menjadi seorang yang menghargai diri untuk dengan nilai yang mereka percayai. Seperti itu.
Selanjutnya masih ada 4 budaya positif yang akan selanjutnya dijelaskan oleh Bu Ana, Bu Ma'ruf Ana. Iya. Itu monggo waktu dan tempat kami Ya. persilahkan. Terima kasih Pak Kukuh atas waktu yang disampaikan, yang diberikan. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya? Semangat, semangat, semangat. Semangat. Di sini saya akan melanjutkan tentang budaya positif yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu sendiri sudahkah pernah mendengar kalimat ini, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Mungkin ada yang sudah pernah mendengar ya? Mungkin ya Bapak Ibu yang CGP. Oke, keyakinan sekolah atau kelas nih. Di sini peran guru itu seperti apa sih? Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini harus ada kesepakatan dulu antara guru dan murid. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah, yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami. Nah, pernyataan-pernyataan yang mudah diingat dan dipahami. Kira-kira seperti apa? Kayak ini tuh ibaratnya kesepakatan lah. Contohnya, Kalau Bapak Ibu, biasanya di kelas, penerapan kita Iya. yang pasti Bapak Ibu juga lakuin, ya, itu biasanya ada namanya kontrak belajar itu loh. di awal. Di awal yang seperti yang kita lakukan pada mau minggu pertama pembelajaran. Itu kan pasti rata-rata Bapak Ibu buat kontrak belajar dengan peserta didik. Ya, Nah, itu bisa termasuk keyakinan kelas. itu contohnya. Kalau di BK sendiri, di pelajaran BK sendiri misalnya apa Bu Yasinta? Untuk sesuatu yang mudah diingat dan dipahami, biasanya saya Iya. berikan materi yang sesuai dengan need assessment mereka. Jadi misalnya nanti minggu depan kita adakan layanan bimbingan kelompok ya, Ya. untuk menaikkan motivasi belajar misalnya. Ya, berarti di awal sudah ada kesepakatan itu dulu ya. Ya. Percakapan di awal itu gitu ya. Kemudian di sini, nah setelah ada pernyataan-pernyataan tadi yang sudah disepakati, nah itu harus diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas itu. Nggih, monggo bisa, karena ini kita diskusinya Biar nggak santai ngantuk. ya, biar nggak ngantuk, bisa sambil minum. Nanti snacknya menyusul. Nggih. Nah, contohnya lagi Bapak Ibu, tadi yang sebelum kita sampaikan presentasi tadi, Pak Kuko tadi kan di awal juga sudah menyampaikan, ayo kita sepakati bersama. Nah, itu contoh sederhananya di kesepakatan kelasnya. Ini adalah bentuk contoh-contohnya kalau di kelas ya. Nah, misalnya seperti ini. Dalam kelas, setiap anggota kelas ataupun siswa itu bagaimana belajar, senang, kemudian saling menghargai dan merasa aman. Kemudian hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang yang dimiliki. Nah, seperti itu ya. Kemudian berkomitmen untuk melaksanakan atau mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Nah, itu juga contoh-contohnya dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini ada juga bentuk lain, misalnya anak-anak itu kan ini ya, ada piket kelas. Nah, itu juga salah satu bentuk keyakinan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian saling peduli dan saling membantu, menjaga dan meletakkan barang di tempatnya, kemudian aktif di kelas dan tepat waktu masuk kelas, seperti itu. Contoh-contoh sederhananya. Oke, mungkin Bapak Ibu supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking sebentar. Oke. Pak Koko ada ide? Breathing-nya. Nah, breathing-nya. Bisa mulai sambil minum pun boleh. Ice breathing itu ada es. Dengan pecah. Gitu terus? Dengan pecahkan es yang ada di dalam. Pecahkan bungkus gelasnya. Oke. Nah, terus diminum esnya. Itu es breathing-nya. Kalau mau saya contohkan seperti ini ya. Ini gelas. Kocok dulu. Supaya manis. Untuk menambah aktivitasnya itu. Menambah aktivitasnya kocok Es, dulu. ini drink-nya. Jadinya Terus biar esnya terasa harus di harus di. Oke. Semangat ya, berarti tambah semangat ya Bapak Ibu ya.
Nah, kalau sudah diminum pasti esnya akan berasa. Namanya Ice breaking. Fotografi ya. Ice breaking. ya pas. Baik. Oke, sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, aku suka ini. Kebutuhan dasar manusia. Ini ya, Buya Sinta ya. Ini. Sesuai sekali ya. Oke. Tuhannya itu Pak. Cinta. Yang pertama, pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, nah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kira-kira apa kebutuhan dasar itu? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Oke. Nah, ini ada contoh studi kasus. Mari kita analisis bersama ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dilihat dulu di layar monitornya. Nah, Ibu Zulaika, guru wali kelas 10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, coba saya ingin tahu dulu, Bu Tino. Kira-kira apa yang Bu Tino lakukan jika Bu Tino sebagai Bu Zulaiha? Saya akan menanyai kenapa dia kok meminta bekal siang temannya. Ditanyai dulu gitu ya. Kemudian menurut Bu Tino kira-kira alasan Tommy itu apa melakukan hal itu? Kemungkinan dia lapar Ya, karena sudah jam makan siang, atau juga mungkin dia dari Tidak rumah bawa. belum makan. belum makan, tidak bawa bekal, Tidak bawa bekal, sehingga akhirnya dia minta mengambil bekal temannya, bekal. gitu ya. Oke, itu coba kita lihat. Kita kelompokkan nanti berdasarkan kebutuhan-kebutuhan. Nah, alasan Tommy yang pertama, mungkin karena ia lapar, benar tadi ya Bu Tino, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk survive, ya kan? Bertahan hidup. Nah, itu kebutuhan yang pertama tadi. Kemudian, jika alasan keduanya, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, nah, berarti kebutuhannya beda. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya jadi memperhatikan Tommy. Maka kebutuhan dasar yang sedang dia penuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah kurang diperhatikan oleh orang tuanya, bisa jadi seperti itu. Kemudian jika alasan yang ketiganya karena Tommy takut dengan temannya gitu ya, kemudian menuruti keinginannya. Oh, karena temannya takut dengan Tommy, karena menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kekuasaan. Itu bisa jadi ya, karena mungkin dia merasa ini aku yang paling kuat atau gimana gitu ya mungkin ya. Nah, terus kemudian jika alasan keempat Tommy itu merasa bosan dengan bekal makanan yang sudah biasa dia bawa, ya kan, dari ibunya. Nah, karena bekalnya sama terus, jadi Tommy bosan. Dia ingin bekal teman-temannya yang beragam, yang berbeda dengan bekal yang ia bawa. Maka Tommy sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kebebasan. Dia ingin bebas memilih makanan yang variatif gitu ya. Nah, jika yang ini terakhir, alasan Tommy, dia melakukan hal itu karena iseng, sepele, iseng ya gitu ya. Ia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Berarti ini usil termasuk ya. Nah, maka kebutuhan Tommy apa? Dia ingin senang gitu ya, kesenangan. Itu kebutuhan yang ingin dipenuhi Tommy. Nah, baiklah. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya budaya positif yang berikutnya akan disampaikan pemateri yang selanjutnya. Aku wis cepet deh. Mas Habib, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah jenuh lagi boleh sambil diminum lagi.
ice breaking lagi. Jadi nggak sepaneng. Jadi pada dasarnya di sini kita itu nggak kok mengajari gitu, tapi kita sambil belajar nanti pasti Bapak Ibu punya evaluasi. Oh, itu materinya perlu ditambahin ini, Pak. Oh, mungkin diselipin ini ada agak untuk siswa mungkin akan menimbulkan budaya yang lebih positif lagi. Nah, itu kita di sini belajar bareng, makanya dibuat suatu komunitas belajar untuk Bapak Ibu guru. Di sini saya akan sedikit menjelaskan posisi kontrol restitusi. Bisa dinaik, Pak. Nah, untuk restitusi itu punya 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu bisa memperlakukan siswa sebagai penghukum, sebagai kita sebagai Bapak Ibu guru itu bisa memperlakukan siswa di sekolah itu sebagai satu penghukum. Kedua, bisa membuat siswa itu merasa bersalah. Ketiga, bisa merangkul siswa sebagai teman. Keempat, bisa sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer atau pembimbing. Kita bedah satu-satu ya. Nah, ini contoh gambarannya. Ini rasa di zoom. Sudah lumayan besar. Pertama, guru bisa sebagai penghukum. Contohnya seperti ini. Guru menghardik atau menunjuk, menyakiti atau menyindir. Tapi sebelumnya ada yang tahu yang disebut menghukum itu gimana? Bu Eko mungkin? Memberikan sanksi. Memberikan sanksi. Ada yang lain? Memarahi di depan umum. Memarahi di depan umum. Bu Lina? Jadi gini, saya kasih case dulu. Ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi. Yang termasuk bedanya hukuman sama konsekuensi aja dulu. Kalau hukuman itu siswa berposisi sebagai underdog. Kalau guru top dog, jadi underdog itu di sini posisinya manut ke gurunya, bukan kesepakatan bersama. Yeah. Tapi kalau konsekuensi lebih ke dari awal sudah dibicarakan. Kalau memang tidak melaksanakan ini nanti akibatnya begini ya. Nah, itu tepat sekali Bu Yasinta. Kayak tadi ada kata clue-nya apa Bu? Clue-nya apa tadi? Kesepakatan. Jadi nyambung materi yang pertama tadi yang disampaikan Bu Ana sama Pak Koko itu ada kesepakatan kayak gini. Kalau siswa telat kayak kita waktu apa itu namanya di kelas di awal pertemuan pasti membuat kontrak belajar. Nah, itu adalah kesepakatan kelas. Jadi saat kita menyepakati dengan siswa, misal kalau telat nanti duduknya di paling depan ya, biar lebih memperhatikan, itu tidak termasuk hukuman, tapi termasuk konsekuensi. Kalau nggak mengerjakan menyalin 2 kali lipat ya, nah itu namanya bukan hukuman tapi konsekuensi. Beda cerita kalau guru tidak ada kesepakatan dengan siswa dan guru memberikan tindakan tanpa siswa menyadari atau mengetahui hukumannya itu, nah itu baru bisa disebut sebagai hukuman. Itu guru sebagai penghukum. Jadi biar enggak guru sebagai penghukum harus ada kesepakatan di awal. Terus guru bisa berkata gini, contohnya tindakan guru itu bisa kayak gini. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Atau kalau kamu tidak melakukan, kamu tak hukum lari 10 kali. Contohnya seperti itu. Nanti yang dirasakan siswa pasti akan memberontak. Karena dia nggak menyadari dari awalnya kesalahannya. Beda cerita kalau sebelumnya siswa sudah tahu kalau saya nggak ngelakuin ini, saya akan dapat ini. Itu siswa nggak akan dapatkan sifat memberontak. Terus menyalahkan orang dan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Yang selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas,
murid akan meletakkan guru di luar dunianya. Jadi nanti pasti akan ada gap antara guru dan siswa. Terus sikap yang dirasakan murid pasti akan biarkan sajalah. Akhirnya siswanya akan acuh kepada gurunya. Dampaknya siswa pun nggak akan takut untuk melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Seperti itu. Terus posisi kontrol selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu contohnya seperti ini. Guru berceramah dan mengatakan, ibu kecewa sama kamu. Seharusnya kamu nggak seperti ini. Yang tujuannya siswa itu, oh iya guru-guru karena saya, Bapak Ibu guru merasa begini. Nah, itu contohnya. Terus, nah ini ada juga contoh lain. Kamu harusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, hasilnya nanti di kemudian hari siswa akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong agar enggak digitukan sama Bapak Ibu guru. Dan nanti posisi Bapak Ibu guru terhadap siswa itu akan menjadi murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan akhirnya murid pun akan meminta maaf. Tapi efeknya kurang baik, siswa akan merasa merendah diri nanti. Itu kalau guru memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Ini nggak paling tepat, tapi paling di tengah-tengah. Ya, kalau guru memposisikan sebagai teman, itu contohnya kayak gini. Ayo lakukan demi ibu. Atau saya minta tolong dong bantuin ibu ini. Hasilnya ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Atau guru itu nanti murid akan merasa, oh saya dekat dengan si ini, saya dekat dengan Bapak Ibu guru ini. Lalu murid yang dirasakan akan saya berpikir bahwa Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Karena semakin dekat. Dampaknya yang dirasakan siswa akan selalu bergantungan pada Bapak Ibu guru. Misal, oh saya dekat dengan ini, saya minta tolong dengan Bapak ini atau dengan Ibu ini. Dampaknya tapi nggak terlalu positif. Tapi selain itu, guru juga bisa memposisikan diri sebagai pemantau. Contohnya gini, yang dilakukan guru, membuatkan alasan-alasan menghitung dan mengukur. Jadi kita ke siswa itu selalu menghitung dan mengukur. Contohnya gini, apa peraturan ini? Ada siswa melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru menanyakan, peraturannya apa? Lalu yang dirasakan siswa menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau nggak diawasi ya siswa akan santai, merasa santai. Tapi kalau nggak ada guru, misal jam kosong, mereka seenaknya. Tapi kalau ada gurunya, mereka akan patuh pada gurunya. Jadi belum ada kesadaran dirinya nanti. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas untuk siswa, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukuman di dunia berkualitas. Jadi mereka merasa akan melakukan hal baik itu karena ada Bapak Ibu guru aja. Kalau enggak ya mereka akan seenaknya sendiri. Tapi kalau ditungguin ya akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Terus murid akan merasa gini, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Maksudnya seperti ini. Oh, saya harus, kalau di depan Bapak ini saya harus
mendapatkan nilai yang seperti ini. Atau kalau saya di depan Bapak ini, saya akan dihukum seperti ini. Tapi kalau nggak ada, saya boleh seenaknya. Itu akan yang dirasakan siswa akan seperti itu. Dampaknya siswa akan menghitung-hitung. Menghitung-hitung itu gini. Alah, nggak apa-apa ah. Sedikit tok. Misal dihukumnya cuma ini tok. Jadi boleh dilanggar. Tapi kalau hukumannya berat, mereka akan melakukan. Itu guru sebagai posisi pemantau. Selanjutnya, guru sebagai posisi manajer. Contohnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru, contoh pertanyaan seperti ini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, misal siswa melakukan kesalahan. Jadi kita mengajak siswa untuk menggali potensi dirinya. Oh, saya melakukan ini, kesalahan. Kira-kira untuk memperbaiki apa yang harus saya lakukan? Selanjutnya, hasilnya pribadi siswa itu akan menjadi lebih baik. Karena kita menanyakan siswa apa yang bisa kamu lakukan, siswa akan mengukur dirinya sendiri sehingga pribadinya akan semakin baik. Kaitannya dengan siswa, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena Bapak Ibu guru membantu potensi positif diri siswa tadi untuk ditonjolkan. Jadi mereka akan selalu berkembang jadi lebih baik. Terus yang dirasakan siswa, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Mereka akan berpikir terus untuk menebus kesalahan tadi. Tapi tanpa ada paksaan dari Bapak Ibu guru. Sehingga akan memunculkan kesadaran dan siswa pun akan mengevaluasi dirinya sendiri. Untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kira-kira yang paling tepat dilakukan itu Bapak Ibu guru sebagai apa? Yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Manajer. Sebagai manajer. Berarti kita sepakati sebagai manajer. Jadi nanti besok kita implementasikan ke siswa, kita menganggap siswa memposisikan diri sebagai manajer. Besok kita akan terapkan. Lanjutnya, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, baiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Berarti apa yang kita sepakati tadi udah benar. Kita lanjut. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Sama kayak tadi. Sebagai manajer, intinya kita ingin menumbuhkan kesadaran siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tanpa tekanan dari kita, Bapak Ibu gurunya. Kita lanjut. Posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Kayak tadi yang saya bilang, fungsinya untuk menumbuhkan pribadi yang lebih baik dengan kesadaran diri siswa tadi. Nah, untuk memposisikan diri sebagai manajer, itu langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan? Kalau dari pengalaman kita belajar di CGP Angkatan 10, itu untuk memposisikan guru sebagai manajer itu bisa dengan cara segitiga restitusi. Jadi kayak gini, ini segitiga restitusi. Tahapannya saat kita menangani siswa dengan segitiga restitusi itu pertama, menstabilkan identitas siswa. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan.
Jadi nanti kalau ada siswa yang berbuat salah, 3 ini yang harus kita implementasikan. Kita bedah satu-satu. Pertama, kita harus menstabilkan identitas. Kalau siswa berbuat salah atau kesalahan, yang pertama kita lakukan, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian diri dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Maksudnya gini, menstabilkan identitas itu fungsinya untuk membuat siswa, ya itu emang bagian dari proses. Orang hidup itu pasti pernah melakukan kesalahan. Fungsinya untuk agar siswa itu emosinya stabil, sehingga dia tidak akan terlalu terpuruk jatuh karena merasa bersalah, atau juga tidak lepas kontrol dari dirinya tadi. Untuk menstabilkan dia bahwa oh ya ini saya salah. Contohnya yang bisa dilakukan atau yang bisa dikatakan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bisa juga mengatakan ada manusia yang tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, kata-kata itu yang bisa diterapkan atau diinformasikan kepada siswa. Bisa juga bilang tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri. Jadi untuk menguatkan atau menstabilkan posisi siswanya dulu, itu pertama yang harus dilakukan. Kedua, kalau menstabilkan dirinya sudah dilakukan, kedua masuk ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ada yang paham? Kalau membaca pasti bingung, saya pun kalau membaca tok bingung maksudnya apa, karena kata-katanya agak berbelit-belit. Kita masuk pembahasannya aja gini. Validasi tindakan yang salah. Jadi kalau menurut saya gini, saat ada orang depresi, itu yang harus kita lakukan pertama, kita tenangkan dulu. Kalau kita sudah tenangkan, kita bangun hatinya. Atau buat mereka rasa nyaman. Lah, membuat rasa nyaman mereka tadi, itu bisa masuk ke validasi tindakan yang salah. Agar dia menyadari bahwa, oh iya yang kalau saya lakukan kemarin salah. Oh, kemarin saya melakukan ini, itu kurang tepat. Nah, validasi tindakan itu untuk membuat mereka menyadari tentang kesalahan ataupun juga potensi yang bisa digali dalam dirinya sendiri. Itu masuk ke validasi tindakan salah. Contoh yang bisa dilakukan Bapak Ibu guru seperti ini. Kamu pasti punya alasan yang mengapa kamu melakukannya. Jadi kita membangun siswa dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa membangun emosi siswa, pola pikir siswa, sehingga nanti membentuk pribadi yang lebih baik. Terus bisa juga kita menanyakan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi kita membangun posisi apa ya, kayak kesadaran diri siswa untuk berbuat jadi lebih baik. Kalau sudah dikasih validasi tindakan, yang bisa dilakukan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita tadi saya gambarkan orang depresi, kita tenangkan dulu. Setelah kita tenangkan, apa tadi Bu Dewi? Validasi, kita buat rasa nyaman, atau mereka menyadari, mengukur dirinya sendiri. Setelah itu, kita bisa masuk menanyakan keyakinan, atau kita bisa mengisi dengan hal-hal yang positif. Cara mengisi hal-hal yang positif itu tadi seperti dengan cara apa? Dengan menanyakan keyakinan yang dilakukan dan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid
atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini kepanjangan. Saya simpulkan gini, intinya kita bisa menanyakan ke siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan pemantik yang membuat mereka berpikir menjadi lebih baik. Contohnya seperti ini. Misal ada siswa yang melanggar aturan di kelas, bisa tanya apa nilai yang kita percayai di sekolah kita, atau apa kontrak belajar apa yang pertama dulu udah kita sepakati. Nah itu masuk ke, nanti siswa akan menyadari dan menanamkan itu ke dalam dirinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan ini. Terus nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu intinya untuk memunculkan pemikiran-pemikiran siswa ke arah yang lebih positif. Atau seperti yang tadi saya gambarkan, kita bisa menanamkan hal-hal positif setelah siswa merasa nyaman ke dalam diri siswa. Seperti itu. Jadi posisi untuk menjadi posisi manajer yang bisa dilakukan tadi, pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah itu 3 tahapan yang bisa dilakukan guru, Bapak Ibu guru sebagai manajer, posisi manajer. Dari kami itu dulu, biar nggak terlalu lebar pembahasannya. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau memberikan masukan atau memberikan tambahan atau refleksi atau evaluasi untuk kita berbenah dan menjadi lebih baik juga. Seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Ana. Monggo Bu. Silakan Bapak Ibu. Apa? Ya, baik. Silakan mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan. Atau kata-katanya terlalu cepat tadi, misal Bisa, bingung, bisa bertanya apa sih kembali. mau, bisa bertanya kembali. Atau disuruh jelasin ulang. Nanti Pak Ku siap. Atau mungkin berapa iya. kesuat yang budaya positif yang ini. Atau mau ice breaking dulu nggak apa-apa, silakan. Sorry. Es-nya di break lagi. Aspeknya sepanjang waktu ya. Langsung Satu. Boleh saya bertanya? boleh, monggo silakan. Silakan. Ya, ini menurut Bapak Ibu sekalian mawon guys. Misalnya di sebuah sekolah ada perilaku bullying siswa. Nah, perilaku bullying ini mungkin dikarenakan faktor internal dari anak tersebut memang memiliki sikap agresif. Nah, itu menurut Bapak Ibu kebutuhan dasarnya apa? Terus kemudian restitusi yang sesuai itu bagaimana untuk Coba. mentreatment si anak? Satu, kebutuhan dasar dulu ya. Kita Ya. ke slide kebutuhan dasar. Oh, Karena kalau agresif itu kan lebih ke, kalau kita kebutuhan dia akan kasih sayang juga bisa, bertahan hidup juga bisa, penguasaan juga bisa, kebebasan juga bisa. Masalahnya kalau perilaku agresif itu kan lebih dari sekedar terlalu aktif ya. Karena mungkin lebih melukai temennya kayak gitu. Iya. Atau pelampiasan dari rumah atau Kalau semacam. kebutuhan dasar dari anak yang bullying itu tadi ya, kebutuhan dasar ini kan bukan pilihan yang salah satunya yang salah satunya. Bisa juga anak itu juga haus akan kekuasaan. Yang namanya bullying pasti dia ada rasa ingin menunjukkan power. Oh ini loh saya yang paling kuat di sini. Itu jelas. Ya, dia menunjukkan saya yang paling berkuasa di sini. Itu satu. Bisa juga dia haus akan kasih sayang. Dia pengen diperhatikan sama teman-temannya, saya ini yang paling kuat, saya juga harus harus segani. Saya itu harus yang paling takuti, saya harus yang kamu perhatikan, saya harus kamu dengarkan.
Apa yang saya omongkan harus kamu lakukan. Itu kan bisa juga. Ada juga faktor kebebasan. Saya di sini harus yang paling bebas. Saya pengen ini harus ini. Kamu nggak boleh misalnya. Itu kan juga kebutuhan-kebutuhan dasar yang ya semuanya mungkin bisa Masuk kurang. Jadi tidak salah satu. Itu, Jadi semuanya bisa global. Tapi gini, tadi kan intinya kalau tanyanya faktornya ya, sebenarnya faktor bisa berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kebutuhannya bisa ininya berbeda-beda bisa. Tapi kita kan perlu menyelesaikan masalahnya tadi. Biar siswa itu tadi nggak melakukan bullying. Setuju? Nah, dengan cara melakukan restitusi tadi. Iya. Segitiga restitusi. Misalnya itu. Nah, itu yang seperti apa restitusi? Restitusinya seperti ini misal. Mulai dari Menstabilkan identitas. Kita nanyakan dulu, kamu kok melakukan itu kenapa? Nah, dari kita menggali di situ, nanti kita akan tahu kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan. Jadi emang kebutuhan dasar kita tahu, oh sisi ini dia melakukan karena ini nih. Karena kita gali dulu dari melakukan menstabilkan identitas tadi. Nah, ini tindakan yang dilakukan sebagai manajer ini. Sampai sini paham dulu guys, dan kita sepakati. Setuju? yang lain Bapak Ibu setuju enggak? Jadi dari menstabilkan identitas bisa kita tanya, kamu kok melakukan seperti itu kenapa? Terus karena teman-teman kayak gini kamu merasa diginikan, atau tergantung kondisional lah itu. Bias kita pasti lebih bisa menyentuh emosinya siswa sendiri. Setelah apa? Salah satunya mungkin kalau di penstabilan identitas tadi kan kita itu kayak sebagai gini loh, melakukan kesalahan itu memang tidak apa-apa. Iya. Namanya manusia itu memang Mungkin melakukan kesalahan. di umur-umur kalian emang pengen menunjukkan jati diri. Ya, Nah, tapi dari situ nanti kita bisa tahu juga. Terus validasi tindakan yang salah. Misal kayak gini. Terus kalau kamu sudah merasa berkuasa, manfaatnya apa? Terus kalau temanmu takut sama kamu, nanti kamu nggak punya teman, bagaimana? Nah, itu bisa ditanyakan. Jadi intinya itu kita mengajak siswa untuk menyadari dirinya sendiri. Mungkin ada yang mau tambahin Pak Kuko atau Bu Ana? Ya, menyadari apa yang sudah dilakukan, menyadari atau apa istilahnya ya. Ya merefleksikan tindakan anak tersebut, mengevaluasi diri. Kenapa Jadi yang ini, mengevaluasi ini. siswa itu sendiri. Terus ya, setelah dievaluasi, setelah anak itu sudah tahu alasannya tadi, terus itu tadi evaluasi dirinya, terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu pengen seperti ini terus apa enggak? Masa enggak pengen berubah sih? Kalau pengen berubah, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan menjadi siswa yang baik, teman yang baik, atau teman yang berpower, tapi tetap bisa istilahnya berhubungan baik dengan sesama. atau kalau enggak, tadi kan kita sudah tahu kebutuhan dasarnya apa. Bapak Ibu guru bisa ngasih pemantik untuk siswa berpikir menuju memenuhi kebutuhan dasar tadi, tapi dengan cara yang positif. Misal kurang kasih sayang atau kebutuhan kasih sayang, mungkin Bapak Ibu guru bisa coba kamu bermainnya atau dekat dengan teman-teman membuat komunitas seperti ini. Jadi atau mungkin pengen dihargai, coba kamu lakukan misal nilai matematika dapat 10 gitu. Nah, jadi pemantik-pemantik itu yang nanti bisa kita masukkan ke diri siswa tadi. Itu kalau menurut, mungkin Bapak Ibu ada yang mau nambahkan, Ada yang mau nambahkan? atau mau bertanya lainnya. Ya, Yang Bu Yasinta yang sudah bertanya lagi boleh. boleh. Sambil ice breaking lah juga boleh. Itu hanya sharing kita ya, maksudnya Iya. itu Oke, kita bukan kok kita Diskusi. kita menggurui kayak gitu enggak. Nah,
Tapi kita Jadi kalau- sama-sama belajar. Nah, kalau kita salah atau ada miss atau ada yang kurang, silahkan Koreksi, dievaluasi atau diinterupsi. ditambahkan silakan. Kita hanya memotori aja. Oke, kita aja diskusi. Ada lagi? Mohon izin bisa bertanya Oke, Ya, monggo Pak. silahkan. Ya. Bro. terkait dengan motivasi perilaku manusia. Di situ tadi ada penjelasan yang panjang lebar ya, Insya Allah. Tapi kemudian muncul pertanyaan dari saya, ketika ada perilaku manusia, adakah faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan yang terjadi itu dari dalam diri atau dari luar mungkin yang lebih besar? Mungkin bisa diberikan contohnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eko atas pertanyaan yang diberikan. Jadi gini, tadi sudah disampaikan di sini tadi motivasi perilaku manusia oleh Pak Kukuh penyampaian materinya. Ada 3 motivasi di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 2 motivasi yang atas ini, yang menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu kita bisa kategorikan dalam motivasi ekstrinsik karena dia muncul dari luar. Aku ingin mendapatkan penghargaan, aku ingin memperoleh nilai 100 supaya nanti aku mendapatkan hadiah yang besar dari Bapak Ibu guru. Nah, itu kan dari luar motivasinya. Maksudnya bukan dari dalam dirinya Bukan dari, sendiri. bukan dorongan dari diri. Kemudian supaya tidak melakukan hukuman, misalnya ada konsekuensinya lari gitu, supaya tidak lari, berarti saya harus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu kan juga motivasi-motivasi yang muncul dari luar. Tapi kalau dia percaya, misalnya seperti ini, saya belajar dengan sungguh-sungguh ya supaya nantinya saya paham dengan materi yang diberikan guru itu, dan akhirnya saya akan mendapatkan kepuasan diri gitu kan. Jadi itu muncul dari dirinya sendiri untuk Atau menghargai. gini misal, saya harus menguasai matematika karena besok saya pengen dapat beasiswa masuk universitas. Nah, itu kan keyakinan dalam dirinya sendiri. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi macam-macam sekali. Gitu Bu Eko? Siap. Bisa. Ya. Terima kasih. Mungkin nanti gini, kami akan memberikan link Padlet nanti di situ Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan diseminasi ini nggih, di Kombel kita Sinaba Juara nanti bisa menyampaikan refleksinya dan akan kita himpun. Atau masukan pun boleh. Iya, Terus Saran. evaluasi, alhamdulillah. gitu. Jadi nanti untuk kedepannya di kegiatan kita di komunitas belajar ini akan lebih baik lagi, lebih semarak lagi dan semangat tentunya. Gitu ya Bapak Dan Ibu. berharap semakin banyak yang mengikuti kegiatan Kombel. Iya, benar sekali. Nanti mungkin karena Bapak Ibu yang lain ada kesibukan yang lain, nanti kita ajak lagi. Ya. Monggo kami kembalikan kepada Pak Kukuh. Baik, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, atas pertanyaan dan masukan-masukannya. Di penghujung acara kita refleksikan sebentar apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang budaya positif. Menurut saya Bapak Ibu ada yang tahu ada apa aja budaya positif? Ada berapa? Ada berapa tadi Bapak Ibu? Ada 6 ya. Apa aja Bapak Ibu? Ada 6 budaya positif hari ini. Yang pertama disiplin positif, luar biasa Bu Citra. Yang kedua motivasi perilaku, terima kasih Bu Yasinta. Yang ketiga, oh iya Bu Yasinta, kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia. Yang keempat apa? Posisi kontrol, terima kasih. Terus yang kelima, Yang terakhir tadi loh, yang kita restitusi. Ya, terima kasih. Yang satu lagi, luar biasa. Keyakinan kelas atau kesepakatan atau peraturan yang diyakini oleh
seluruh warga. Terima kasih atas kedatangannya dari kami. Mohon maaf dalam penyampaian, dalam tutur kata, dalam perbuatan kami ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dari kami, kami akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kegiatan Kesempatan berikutnya.